welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Dua kunci rahasia yang bisa menjelaskan tabrakan, tendangan, hingga ledakan. Mari simak videonya ya. Jadi, momentum itu adalah ukuran seberapa besar gerak suatu benda, di mana semakin berat dan semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar pula momentumnya. Bila ada dua mobil dengan berat yang sama, namun berbeda kecepatannya, misalnya pada mobil pertama 300 meter per sekon, mobil kedua 600 meter per sekon, tentu saja mobil kedua yang akan sulit untuk dihentikan. Karena semakin tinggi kecepatan, maka semakin besar momentumnya. Momentum berbanding lurus dengan kecepatan dan massa benda. Momentum dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan M dikali V. M itu massa benda dengan satuan kg dan V itu kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Apa saja sih contoh momentum itu? Salah satu contohnya yaitu pada bola bowling yang lambat ini mempunyai momentum lebih besar daripada bola pingpong yang sangat cepat karena masanya jauh lebih besar. Kalian mungkin pernah bertanya-tanya apa itu impuls dan mengapa penting untuk kita pelajari? Jadi impuls itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu yang sangat singkat yang menyebabkan perubahan momentum pada benda itu. Dengan rumus I sama dengan F dikali delta T, di mana F itu gaya dengan satuannya Newton, delta T itu perubahan waktu dengan satuannya sekon. Gambar ini kira-kira apa yang terjadi saat seorang pemain bisbol memukul bola dengan keras? Apakah ini contoh impuls? Jawabannya ya, ini adalah contoh impuls yang sangat baik karena gaya yang besar bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Sesuai dengan penjelasannya bahwa pukulan yang cepat dan tepat menghasilkan impuls yang besar. Dalam kehidupan, impuls dipakai buat keamanan juga loh. Airbag mobil yang mengembang pada gambar yang ada di samping kiri dapat memperpanjang waktu tumbukan. Jadi gaya yang diterima tubuh itu lebih kecil. Contoh yang ada di sebelah kanan itu pada saat penjaga gawang yang menahan bola. Hubungan momentum dan impuls. Impuls juga merupakan perubahan momentum suatu benda. Jadi contohnya ketika kita sedang memantulkan sebuah bola, maka akan terjadi perubahan momentum di benda tersebut yang biasa kita sebut dengan impuls. Di mana rumusnya itu I sama dengan delta P, di mana delta P ini adalah perubahan momentum yaitu V2 dikurang V1. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya eksternal total yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum total sistem tersebut akan tetap konstan atau kekal. Dengan kata lain, dalam sistem tertutup tidak ada gaya dari luar sistem yang bekerja. Momentum total sebelum suatu peristiwa seperti tumbukan atau ledakan akan sama dengan momentum total setelah peristiwa tersebut. Bertumbukan, nilai perbandingan antara nilai selisih kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut dengan koefisien restitusi yang disimbolkan dengan E, di mana rumusnya itu E sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Tumbukan yang pertama itu tumbukan lenting sempurna, di mana apabila ketika dua benda saling bertumbukan maka setelah tumbukan arah geraknya akan berlawan. Kemudian syarat terjadi tumbukan apabila tidak ada energi yang hilang, maka A. Berlaku hukum kekekalan momentum, B. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik, C. Besar koefisien restitusinya sama dengan 1. Kedua itu tumbukan lenting sebagian, dimana contohnya itu ketika bola karet yang dijatuh bebaskan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, maka pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena ada sebagian energi yang hilang. Kedua benda ini tidak menyatu setelah tumbukan, jadi besar koefisien restitusinya antara 0 sampai 1. Dan yang terakhir itu tumbukan tidak lenting sama sekali. Contohnya ketika ada sebuah peluru yang ditembakkan ke balon karet, maka setelah tumbukan balon akan menyatu dengan peluru tadi. Maka pada tumbukan ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum seperti pada tumbukan lenting sebagian, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan yang dengan ini kecepatan akhirnya jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen, di mana koefisien restitusinya adalah 0.